Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di materi geografi. Kita sudah masuk di bab 2 mengenai pengetahuan dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG. SIG itu Sistem Informasi Geografis. Di bab 2 ini kita banyak bahas banget nih, mulai dari definisi peta, kemudian fungsi dan tujuan pembuatan peta, sifat dan kelemahan peta, jenis-jenis peta, komponen peta, dan proyeksi peta. Itu kita khususkan untuk pembahasan peta ya. Lalu ada juga di definisi penginderaan jauh, komponen penginderaan jauh, proses penginderaan jauh, interpretasi citra, dan manfaat penginderaan jauh. Ada juga di definisi SIG tentang subsistem dan komponen SIG, lalu ada juga tahapan kerja SIG. Oke, kayak gimana ya pembahasannya? Kita mulai dulu dari pembahasan mengenai pemetaan. Sebelumnya teman-teman pasti pernah lihat ada peta di dalam kelas mungkin atau di rumah kalian ada peta. Nah, peta itu apa sih? Peta itu adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi dalam bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Ada ilmu khusus yang mempelajari tentang peta nih, namanya kartografi. Kalau misalnya orang yang ahli dalam bidang pemetaan itu namanya kartograf. Nah, geografi ini sangat berkaitan dengan pemetaan. Kalau misalnya belajar geografi nggak belajar peta, kayaknya ada yang kurang gitu ya. Nah, kita bahas dulu nih mengenai fungsi pembuatan peta. Fungsi yang pertama, ini yang paling penting nih, menunjukkan lokasi pada permukaan bumi. Lalu ada fungsi arah dan jarak. Pasti ya, ini berkaitan banget. Kalau kita nggak tahu arah, nggak tahu jarak, pasti kita buka Google Maps gitu. Atau yang ketiga nih, luas, pola, dan bentuk. Kita bisa tahu bentuk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Itu kita lihat dari peta. Fungsi lainnya dari pembuatan peta nih, kita bisa menunjukkan letak ketinggian atau kemiringan suatu tempat. Makanya ada peta topografi ya. Lalu juga menampilkan adanya data dan informasi. Otomatis kita bisa tahu ada info apa saja yang tersaji dalam peta tersebut. Lalu ada juga aktivitas manusia, melihat adanya gerak perubahan serta prediksi dari hasil pertukaran barang-barang, misalnya jasa atau industri dan sebagainya, persebaran penduduk, jumlah penduduk atau mobilitas manusianya. Nah, si peta ini juga punya sifat. Sifatnya bersifat informatif karena dia memberikan informasi dari data penelitian atau analisis yang ditampilkan gitu ya. Ada juga distorsi. Ini kesalahan atau ketidaksesuaian pada pembuatan peta. Jadi sangat diwajarkan kalau misalnya ada kesalahan atau ketidaksesuaian bentuk dan sebagainya, karena itu merupakan sifat peta, tidak sama persis dengan kejadian aslinya atau dengan bentuk aslinya gitu ya. Jadi ada kesalahan dikit itu sangat dimaklumi. Lalu ada juga lokasi, arah, dan luas. Ini peta memberikan tentang lokasi peristiwa atau misalnya arah mata angin dan luas dari suatu wilayah. Peta juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, tidak tepat 100%, yang tadi ya distorsi itu. Hubungan antar objek dinyatakan dengan matematis, baik itu jarak, luas, arah, biasanya menggunakan skala yang pengukurannya tidak tepat 100%. Gitu. Lalu yang kedua, tidak tergambar dengan baik. Kelemahannya itu juga, relief daerah yang dipetakan tidak tergambar dengan baik karena digambar pada bidang datar gitu. Ada juga objek yang dihilangkan. Peta tidak menggambarkan semua fenomena, tapi bisa juga suatu fenomena itu disederhanakan atau dihilangkan karena dengan ketentuan yang sudah disepakati misalnya. Contoh kalau kalian sadar nih, kayak tempat militer itu biasanya dirahasiakan, tidak boleh ditampilkan gitu. Masuk ke pembahasan selanjutnya, ini membahas mengenai jenis-jenis peta.